Sebelum gue bahas topiknya, gue minta pendapat kalian apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata dukhon dan juga kiamat. Silahkan komen di bawah. Oke, kalau udah langsung subscribe dan langsung aja kita mulai. Belakangan ini banyak banget masyarakat dan juga kaum muslimin itu yang takut banget akan berita akan terjadinya dukhon dan juga meteor yang akan menghantam bumi. Dari sebuah ceramah yang sering terjadi atau mungkin kalian juga pernah nonton, gue juga pernah nonton, dan gue pun sendiri merasa takut akan video itu. Dan banyak orang yang meramalkan bener gak sih akan terjadi di Ramadan kali ini. Dan kali ini gue bakal bahas. Gue mengutip dari beberapa informasi yang gue simpulkan menurut gue sendiri, dan gue juga punya pendapat yang nanti bisa kalian ambil, dan ada pesan moral di video ini, makanya tonton sampai habis. Sebelumnya, pihak meteorologi sendiri membenarkan bahwa ada sebuah asteroid ataupun meteor yang akan melewati orbit bumi, dan benar akan ada sebuah komet dan juga hujan meteor terjadi di 2020. Terus dari pihak penelitian antariksa sendiri mengatakan asteroid ini bisa mendekat atau menjauh, karena asteroid bisa bergerak hingga 10 juta kilometer yang Allahu alam itu bisa menjauh ataupun menabrak bumi. Ada satu asteroid yang bernama 2020 HB6 yang akan mendekati bumi pada tanggal 8 Mei. Yang kedua asteroid 2020 HC6 yang akan bergerak mendekati bumi pada tanggal 9 Mei 2020. Asteroid ini sendiri diklasifikasikan sebagai asteroid Apollo yang mempunyai diameter dari 16 sampai dengan 470 meter, teman-teman. Wow! Dan dari berita itulah banyak masyarakat dan juga kaum muslim yang takut akan kebenaran terjadinya dukhon, teman-teman. Termasuk gua. Gue yakin kalian pasti tahu tentang ceramah yang ngebahas tentang hal-hal kiamat ini ataupun dukhon dan lain sebagainya. Jujur, gue pernah datang ke salah satu kajian beliau, Ustadz besar ini. Gue suka banget sama kajiannya. Ketika gue datang, itu ngebahas kiamat. Sumpah, takut banget. Bahkan kalau nonton YouTube-nya mungkin lu merasakan takut juga. Gue yang datang langsung ngedengerin, nyimak, takut banget cuy. Dari masalah dukhon ataupun kiamat. Tapi nggak usah deh kita berpikir tentang kiamat besar. Dari kiamat kecil dulu deh. Dari masalah dukhon, dari masalah dajjal, dari masalah Ya'juj Ma'juj, dari masalah lu kelaparan dan lain sebagainya. Atau yang paling kecil deh, dari kiamat yang paling kecil, itu kematian. Dari kematian aja kita udah takut sih. Salah satu alasan kenapa banyak kaum muslim ataupun teman-teman takut, itu masalah hadis yang sempat menjadi perbincangan kaum net, terutama kalian yang nonton video ini. So, gue bakal sedikit bacain hadisnya. Gue sambil baca karena ini cukup panjang, so kalian dengerin baik-baik. Bila terdengar suara dentuman yang dahsyat ketika bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Maka semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah akan terjadi di bulan Zulhijjah dan juga Muharram. Dan apa itu Muharram? Rasulullah SAW sampai mengulanginya 3 kali. Para sahabat bertanya, suara dahsyat apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Suara dahsyat yang nantinya akan menggegerkan orang-orang yang sedang tidur. Jujur gue ngebaca ini merinding. Membuat orang yang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat ini, di tahun ini, banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian melaksanakan sholat subuh di hari Jumat, maka masuklah ke dalam rumah kalian. Kunci pintu rumah kalian, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dari selimut, dan tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan suara yang dahsyat, maka agungkanlah Allah dan bersujud. Gue merinding sumpah. Doa yang kita baca adalah Subhanallah Kudus, Subhanallah Kudus, Rabbunal Kudus. So, buat kalian apalin dari sekarang. Orang yang melakukan atau membaca ini akan selamat dan tidak akan mendapatkan celaka. So, buat kalian apalin ayat ataupun doa yang gue baca tadi. Terus pasti nanya, bang, hadis ini sahih atau enggak? Gue bukan ulama, gue bukan orang yang seharusnya bicara nih, tapi berdasarkan sumber berita yang gue rangkum ini dari kalam.sitindonews.com, ya kalian boleh cek sendiri, bahwa Syekh Ahmad mengatakan tidak semua hadis yang dirawayatkan sahih kecuali Sahih Muslim dan Bukhari yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apakah hadis ini ada dalam kitab mereka? Jawabannya tidak ada. Lalu hadis ini diriwayatkan oleh Nuaim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan hadis nomor 638. Kalian boleh cek sendiri. So, masalah hadis ini benar atau tidak, Allahu alam. Dan sekarang kita bakal lanjut. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu dukhon, tahu gak sih dukhon? Prosesnya seperti apakah dukhon? Langsung aja gue bahas. Dukhon adalah sebuah asap tebal yang panas yang konon kabarnya akan datang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Dukhon sendiri merupakan kabut yang sangat panas yang kabarnya jika terkena manusia itu akan merasa panas-panas yang sangat panas. Terus kalau misalkan asap ini terkena oleh kaum kafir ya atau yang non muslim, itu kabarnya mereka akan mengeluarkan asap panas ataupun asap dari hidung dan juga dubur mereka
terus mata terasa ingin keluar dari tempatnya, teman-teman. Terus kram, orang-orang yang selamat dari dukhon tuh orang yang gimana? Orang muslim yang mempunyai amal ibadah yang soleh dan juga iman yang kuat. Karena ketika mereka terkena dukhon, mereka akan terasa seperti demam ataupun pilek. Namun ada juga kaum muslim yang nggak selamat. Buat mereka ya mungkin masih maksiat, nggak sholat, nggak sedekah, suka menindas, dan suka lain-lain hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh kaum muslim. So, dengerin baik-baik sampai habis. Setelah dukhon ini selesai, ini akan menyambung ke tanda-tanda kiamat selanjutnya, teman-teman. Di antaranya setelah dukhon selesai, 40 hari 40 malam membungkus bumi, ya, itu setelah kita keluar, itu kita bakal banyak melihat bangkai, baik bangkai binatang ataupun bangkai manusia. Dan ketika kita keluar dari rumah, kita akan kesulitan akan pangan dan juga minuman. Karena asap tadi 40 hari ngendap di bumi, pasti air pasti bakal menguap, makanan ternak pasti bakal hilang, tumbuhan juga pasti bakal mati. Dan disinilah fase dimana kita bakal kelaparan dan manusia akan saling berebutan. Di tahun kedua setelah dukhon terjadi, teknologi mati, Allah akan menahan 2/3 air di langit, makanan baik itu berupa ternak dan juga hewan itu akan dimatikan. So manusia pasti bakal makin putus asa, cuy. Lu bayangin, air nggak ada, minum nggak ada, semua teknologi mati. Itu yang bakal terjadi sama kita. Di tahun ketiga, air nggak turun sama sekali, tanaman nggak ada yang tumbuh, dan hewan ternak pun mati. So Bang Ikram, terus kita mau hidup dari mana atau makan dari mana? Ada satu cara agar lu bisa bertahan hidup di saat-saat seperti ini. Caranya adalah makan dan minum kita selama masa-masa ini hanyalah zikir. Niatkan dalam hati, lillahi ta'ala karena Allah akan ngenyangin dan menghilangkan dahaga dalam tubuh kita. So, makanya buat kalian jangan lupa zikir, perbanyak sholawat dari sekarang. Dan ada amalan yang bisa menolong kita selama fase-fase ini, teman-teman, yaitu doa Nabi Yunus, ya. Ini informasi yang gue dapat dari sebuah video, dari sebuah berita, yaitu doa Nabi Yunus yang doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Apalin doa ini baik-baik, inilah yang mungkin akan menyelamatkan kalian. So, gue nggak tahu masalah ini benar terjadi atau tidak, kita hanya manusia, Allahu alam. Tapi mungkin teman-teman nanti ketika fase ini semoga tidak terjadi. Pasti banyak nanti kaum-kaum ataupun orang-orang yang bakal menghujat Ustadz. Wah, Ustadz ini bilang katanya akan terjadi, tapi beneran nggak terjadi nih. Ah, bohong nih, berarti Islam begini, begini. Hey, Ustadz itu kan nggak tahu masalah hadis ini benar atau enggak. Dia kan hanya menyimpulkan, dan disimpulkan akan terjadi tahun ini. So, kalau memang itu nggak terjadi, ya alhamdulillah, berarti Allah masih ngasih umur panjang dan kesempatan kita untuk bertobat. Tapi kalau misalkan itu beneran terjadi, ya lu mau ngomong apa? Kalau misalkan nggak terjadi, so kita bersiap-siap dari sekarang, siapkan amal ibadah kita, kuatkan iman kita, hingga nanti suatu saat itu bakal tiba, kita udah punya amalan dan juga persiapan untuk menghadapi dukhon dan tanda-tanda kiamat selanjutnya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan Ustadz itu prediksinya salah, bukan berarti itu kita hujat, tapi ada hal positif yang bisa lo ambil. Karena gue pernah datang ke kajiannya. Setelah gue nonton kajian, atau mungkin teman-teman yang nonton di YouTube tentang kajian akan adanya dukhon dan lain sebagainya, itu pasti kalian ngerasa takut dan rasanya pengen tobat. Jujur-jujuran aja, pasti kalian merasakan hal yang sama. Gue ketika datang ke kajian tuh rasa, ya Allah, dosa gue banyak, ya Allah, amal ibadah apa yang bisa ngapusin dosa-dosa ini, ya Allah, saya belum siap mati, ya Allah, saya belum siap menghadapi dukhon, dajjal, ya'juj, ma'juj dan lain sebagainya, teman-teman. Kalau memang itu salah, bukan saatnya kita menghujat, tapi setidaknya dari situ kita belajar, oh tanda-tanda kiamatnya seperti ini, oh persiapannya seperti ini. Karena banyak orang-orang yang tobat setelah mendengar kajian beliau. Oke, gue termasuk orang yang merasa sangat bersyukur dengan adanya dakwah beliau tentang hari kiamat. Itu membuat gue takut dan juga ingin rasanya tobat dan berpikir beberapa kali ketika lo ingin melakukan maksiat. Poin lain yang harus lo tangkap adalah kita nggak usah takut dulu deh masalah dukhon, masalah kiamat besar. Kita takut dulu deh kiamat kecil dulu yang sewaktu-waktu bisa datang ke kita, yaitu apa? Kematian, teman-teman. Kita takut, oh dukhon bakal begini, kita bakal menghadapi ya'juj ma'juj, kita bakal begini. Lu gak usah mikir yang jauh-jauh. Kita pikirin dulu kiamat yang pasti akan datang ke diri kita. Sebelum kiamat besar datang, itu ada kiamat yang datang ke kita, yaitu kiamat kecil, yaitu berupa kematian. Nah, kita takut akan hal itu, tapi kenapa kita nggak takut akan kematian? Apa yang dulu persiapin? Berapa ayat yang dulu hafalin? Berapa juz yang udah lu hafalin? Amal ibadah apa yang dulu siapin untuk menghadap Allah? Apa amalan yang bisa nolong lo? Itu yang harus lu pertanyakan ke diri lo. Jangan kita nunggu kiamat dulu, nunggu dukhon dulu baru kita taubat. Kalau bisa dari sekarang taubatlah. Ini bulan Ramadan, kita nggak tahu tahun depan kita bakal ketemu atau tidak, karena lo sendiri pasti ngerasain setiap tahun ada teman-teman kita, bahkan keluarga kita yang berkurang, yang tidak bisa mengikuti Ramadan. Paham? Ya, itu aja video yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat kalian nonton. Silahkan komen gimana pendapat kalian. Gue pengen tidak ada hujatan di sini karena ini konten gue ingin mencerdaskan kalian. Gue Ikram Afro pamit. Kalau kalian suka silahkan subscribe. Gue Ikram Afro. See you and bye bye. Dadah.